dipersembahkan oleh sarana, prasarana, pemirsa, dan juga kita segera memasuki sesi terakhir. Kita ingin mendengar penjelasan dari Kementerian Kesehatan, Ibu Erna Muladi, Direktur Kesehatan Keluarga. Nah, ini kan untuk bergerak ke new normal kan nggak gampang. Jadi perlu ada panduan, walaupun tadi Ibu Uni mengatakan boleh ada panduan protokol kesehatan, tapi penting kesadaran. Tapi nomor satu panduan ada dulu. Nah, kita mau tanya bagaimana soal panduan ini, Ibu Erna? Silakan. Silakan Bu Erna. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Pak Primus. Sebetulnya draft terkait dengan protokol kesehatan ini kita dalam proses penyusunan dan akan dibahas nanti hari Senin, Pak. Hari Senin. Hari Senin besok minggu depan bersama dengan Kemendikbud dan tentunya bersama dengan stakeholder yang lain. Kita nanti akan mengatur terkait dengan bagaimana ketersediaan fasilitas ada tadi di sekolah, tidak saja hanya sarana prasarana tapi juga faktor pendukung yang lainnya. Di samping itu juga pengaturan terkait dengan jumlah anak didik, kemudian nanti bagaimana kantinnya gitu, kemudian bagaimana dengan penjual-penjual makanan yang ada di sekolah, dan tentunya nanti dalam waktu dekat hal itu masih akan dilarang, jadi kita harapkan semua membawa bekal dari rumah. Kita juga nanti akan mengatur terkait bersama-sama tentunya dengan Dinas Pendidikan terkait dengan jam murid yang ada di sekolah, kemudian siapa saja yang boleh masuk sekolah, umpamanya katakanlah tadi kalau murid itu dari zona merah, tentunya dia kalau sekolahnya di zona hijau, dia ikut metode yang daring. Jadi mix Pak Primus. Iya. Jadi tidak semua ada berada di sekolah, tapi tetap masih tetap dalam posisi yang kita anjurkan nanti tentu ketentuannya adalah tetap pada Kemendikbud. Baik Bu Erna. Begitu Pak. Pak Kak Seto, singkat saja, apa yang perlu ada dalam protokol kesehatan supaya ini pendidikan kita tetap berjalan, entah daring, entah tatap muka, sesuai dengan kondisi, tetap protokol kesehatan, agar seperti harapan Ibu Uni tadi, jangan sampai COVID ini membuat kita tidak melakukan apa-apa, pasca COVID kita malah mundur. Begitu. Silakan Kak Seto. Ya, yang paling penting protokol kesehatan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Lalu ciptakan selalu suasana gembira. Selain perlu sehat badan, anak juga perlu sehat jiwa. Jangan sampai mereka sehat, mereka naik kelas dan sebagainya, tapi harus dirawat di rumah sakit jiwa. Itu yang paling penting. Terima kasih. Ya. Nah, Ibu Uni, nanti Ibu Evi terakhir ya. Ibu Evi yang pegang otoritas Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belakangan. Ya, kita mau dengar saran Ibu Uni dulu. Apa saran Ibu untuk protokol kesehatan ini? Kesadaran kan proses Bu ya. Tapi protokol kesehatan supaya kegiatan pendidikan bisa berjalan. Silakan Bu Uni. Dibuka dulu. Unmute dulu ya. Pertama, itu saya setuju bahwa protokolnya harus ada. Kedua, dananya harus ada. Dananya harus ada juga. Iya. Kenapa dananya harus ada? Siapa sih yang menyiapkan disinfektan? Siapa yang menyiapkan segala hal yang terkait dengan protokol kesehatan? Orang tua, jangan jamin. Terus kami ingin bahwa di dalam konteks kebijakan ini jangan dilupakan sekolah, mulai dari PAUD itu yang banyaknya swasta ya. Persekolahan swasta, perguruan tinggi swasta paling terdampak ini. Jadi harus ada intervensi dari pemerintah untuk memproteksi mereka, tentu sambil juga menerapkan standar. Kenapa? Karena sebagian besar ada sekitar 50 ribuan lebih sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta ini dari yang paling hebat nggak saya pikirin. Tapi kebanyakan di daerah-daerah itu untuk anak-anak yang golongan ekonomi lemah. Nanti jangan sampai post-COVID, ini mereka semakin terlempar dari pusaran untuk melakukan mobilitas sosial karena dia tidak punya akses untuk pendidikan yang bermutu, tidak akses untuk berbagai hal.
ya, terutama untuk layanan kesehatan dan pendidikan bermutu bagi mereka, nanti akan melahirkan generasi yang sebenarnya Pak Jokowi sudah fokus kepada pembangunan SDM. Jadi di dalam konteks ini, sekolah swasta, guru swasta, kemudian perguruan tinggi swasta harus hadir menjadi bagian dari roadmap penyelamatan pendidikan pasca COVID. Ya, terima kasih. Kemudian tata kelola pendidikannya harus diatur sesuai dengan tata kelola COVID. Kalau anak-anak pagi pakai shift, ya berarti siang ada, nanti selebihnya pakai daring. Kalau dia nggak terjangkau, pakai mode ada special effort. Misalnya dengan seperti UT zaman dahulu pertama itu, bagaimana mengirim, kerjasama dengan pos, dan lain sebagainya. Jadi ini integrated menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Ya. Terima kasih Bu Uni. Sekarang giliran Bu Evi, ini sudah banyak sekali tadi bagaimana daerah punya kewenangan besar sekali. Kedua tadi yang diingatkan oleh Bu Uni, ini ternyata belajar di rumah juga butuh dana juga. Listrik, pulsa yang bayar. Nah ini bagaimana ada sekolah negeri, ada kalau sekolah swasta juga, mereka juga punya kontribusi. Ini tadi semua pembicara bicara tentang kolaborasi artinya semua unsur, pemerintah swasta juga. Silakan Bu Evi. Baik, terima kasih Bang Primus. Ini saya luar biasa terima kasih kepada Bu Uni, Bu Erna, dan Kak Seto. Yang saya hanya menambahkan nampaknya, yang pertama bahwa terkait dengan kondisi pandemi ini, kebudayaan telah menetapkan prioritas ulang dalam kebijakan serta alokasi sumber daya untuk menghadapi pandemi ini. Apabila kita lihat penyesuaian kebijakan, beberapa paket penyesuaian kebijakan di tahun ini, yang pertama pembatalan ujian nasional, kemudian penyesuaian ujian sekolah, kemudian juga proses pendaftaran peserta didik baru atau PPDB yang juga dilakukan secara daring, dan terakhir terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Itu beberapa penyesuaian kebijakan yang telah kami lakukan. Terkait dengan sumber daya anggaran dalam ketika kita memang sudah melakukan desentralisasi yang ada dalam kewenangan kami sudah menetapkan, kita bisa lihat peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2020 yang mengatur petunjuk teknis untuk penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Sehingga kami menyediakan fleksibilitas dan relaksasi kepada pihak sekolah untuk dapat juga menggunakan dana BOS ini untuk pertama terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Artinya dalam konteks ini dana BOS dapat digunakan untuk pembelian pulsa atau paket data atau pembayaran pembelajaran jarak jauh berbayar, sehingga kami ingin memastikan bahwa kami menyediakan fleksibilitas tersebut karena sekolah tentunya yang lebih mengetahui bagaimana keperluan masing-masing. Yang kedua, fleksibilitas dana BOS ini juga terkait dengan dimungkinkannya dana bantuan operasional sekolah ini digunakan untuk pembelian keperluan kesehatan, perlengkapan kesehatan, mulai dari misalkan cairan atau sabun cuci tangan, disinfektan, masker, dan keperluan yang relevan dengan alat kesehatan lainnya. Kemudian terkait dengan secara keseluruhan, saya ingin menyampaikan juga bahwa masa pandemi yang kita lalui bersama-sama ini, kami melihat secara optimis, bahwa ada optimisme, sekali lagi bahwa masa darurat COVID-19 ini mengajarkan kita dengan mengharuskan semua orang, guru, orang tua, siswa, untuk keluar dari zona nyaman. Kita semua masing-masing. Kita semua mendapatkan pembelajaran bahwa proses belajar dapat terjadi kapan saja. Tadi disampaikan juga oleh Kak Seto, di mana saja, dengan siapa saja, tanpa batas ruang dan waktu. Artinya menanamkan pola pikir, ini tadi juga disampaikan oleh Bu Uni sebelumnya, menanamkan pola pikir tentang cara baru belajar, memberikan pembelajaran untuk terciptanya karakter. Pendidikan karakter ini sangat menjadi penting, sehingga kita menjadi lebih adaptif, inovatif, dan kreatif. Kemudian kami berpikir bahwa selayaknya mengedepankan pendekatan humanis
untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi sama-sama ini. Kami memahami juga bahwa proses adaptasi dalam keadaan darurat semua orang harus bisa dan tentunya bisa beradaptasi. Dengan demikian, kami optimis bahwa kita akan keluar dari krisis ini bukan tergoyang, terpukul, tetapi kita akan keluar dengan resistensi atau imunitas, tidak hanya imunitas kesehatan, mental juga lebih tinggi, lebih baik, termasuk juga kemampuan adaptasi teknologi, inovasi, kreativitas akan lebih tinggi. Terima kasih Bu Evi. Mungkin satu menit dari Dr. Erna. Dr. Erna, ini pesan Dr. Erna dari Kementerian Kesehatan untuk komunitas pendidikan. Dari Kemendikbud sendiri, kemudian para guru, murid, orang tua. Silakan Bu, Dokter. Terima kasih Pak Primus. Jadi mungkin untuk dunia pendidikan adalah yang mengetahui betul kondisi nanti ada protokol kesehatan, tentu nanti ada hal-hal yang dinilai apakah memang sekolah itu siap untuk menerima murid atau tidak, dan itulah yang akan lebih menentukan. Kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Uni bahwa protokol hanya sekedar suatu yang tertulis, tapi bagaimana cara agar itu menjadi suatu kebiasaan dan bagaimana cara memonitoring evaluasi untuk kegiatan tersebut atau menjalankan protokol kesehatan tersebut. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah ketika daerah tersebut di daerah zona hijau kalau memang sudah diberlakukan masuk sekolah dengan walaupun tadi disampaikan secara daring dan juga secara langsung untuk berkunjung ke sekolah, begitu ada kasus adanya COVID itu akan kembali ke nol atau artinya kembali lagi ke asal proses belajar mengajar dengan menggunakan metode jarak jauh. Mungkin itu Pak Primus. Jadi artinya tanggung jawab sekolah dan tanggung jawab pemerintah daerah itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dalam hal ini. Demikian juga dengan pihak keluarga, kalau sampai katakanlah anak itu sakit, tentunya tidak dianjurkan untuk berangkat ke sekolah, tapi menggunakan metode belajar yang jarak jauh. Iya, terima kasih Dr. Erna. Ibu Evi, itu tadi ada yang belum dijawab, bagaimana koordinasi dengan daerah? Karena ada sekolah, kalau tidak salah SMA, kewenangan provinsi, SMP, SD kewenangan kabupaten, PAUD kewenangan desa, kelurahan. Nah, ini bagaimana nih koordinasi supaya nyampe? Baik, terima kasih. Ya. Kami melakukan sebenarnya keseluruhan paket kebijakan ini dengan sangat akuntabel, mencoba begitu komprehensif untuk melakukan kajian dan tentunya tidak sendiri. Tidak hanya kajian tetapi koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kalau di nasional kita dengan gugus tugas nasional percepatan penanganan COVID-19 dan tentunya dalam pelaksanaannya tidak hanya dalam pelaksanaan tetapi dalam penentuan kebijakan sampai dengan nanti implementasi sudah sangat intensif kami bekerja sama dengan teman-teman di pemerintah daerah. Ini karena memang kita sama-sama pahami sebaik apapun kebijakan yang kita tetapkan, ketika di pelaksanaannya teman-teman juga tidak terinformasi, tidak tersosialisasikan, terartikulasikan dengan baik, tentunya hasilnya pun tidak bisa optimal. Jadi ini keseluruhan paket yang tidak hanya dalam tataran penentuan kebijakan, tetapi juga koordinasi dalam hal sampai dengan nanti bagaimana kita bisa mengimplementasikan dengan baik. Pemirsa, kita sudah mendengar 4 narasumber kita menyampaikan pandangan mereka tentang pendidikan nasional. Apakah sekolah sudah mulai dibuka dan kalau dibuka bagaimana pelaksanaannya, mulai dari protokol kesehatan sampai implementasinya. Tapi dari narasumber ini kita juga mendengar bahwa COVID-19 itu harus kita jadikan momentum kebangkitan pendidikan Indonesia, kebangkitan bangsa Indonesia. Harus kita lakukan transformasi pendidikan, berarti ini kan semua stakeholders duduk bersama merumuskan bagaimana transformasi pendidikan ke depan. Dan COVID-19 ini mempercepat kita memasuki era industri 4.0.
era yang dikuasai oleh Internet of Things. Semuanya serba internet, terkoneksi dengan internet. Era yang menggunakan digital, semuanya digitalisasi. Era yang menggunakan kecerdasan buatan. Dan ini mendorong pendidikan sudah mulai menggunakan cara belajar mengajar dengan daring, e-learning. Tetapi e-learning ini harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama energi listrik yang bagus, jangan mati hidup. Tadi Ibu Uni sudah mengatakan begitu, mati hidup susah belajarnya. Kemudian pulsa juga harus bisa lebih murah. Bagaimana ada sebuah policy supaya kalau ini belajar jarak jauh, e-learning ini dibantu tidak mahal pulsanya, via internetnya. Kemudian daerah-daerah yang black spot harus segera dihabiskan. Jangan ada black spot lagi, supaya ada pemerataan pendidikan Sabang sampai Merauke. Jangan sampai yang cepat maju punya akses pendidikan karena lewat daring tadi hanya daerah-daerah yang terkoneksi internet. Kemudian tadi narasumber mengatakan kita jangan putus asa, kita tetap optimistis bahwa kita bisa melawan pandemi COVID ini. Tapi syaratnya kita mempersiapkan diri, pusat daerah, berbagai sektor, mempersiapkan, dan mulai kita belajar, mengajar. Jadi tahun ajaran tetap 13 Juli 2020, tetapi pelaksanaannya tergantung daerah masing-masing. Yang hijau, kuning, merah, menjaga protokol kesehatan. Kesehatan yang utama. Kolaborasi semua pihak agar kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik. Di rumah juga banyak manfaatnya. Karena di rumah mereka bisa bersosialisasi dan bisa belajar banyak hal juga. Terima kasih kepada Kak Seto. Terima kasih Kak Seto. Ya, terima kasih kembali Bang Primus. Ya. Selamat bertugas terus. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Ibu ini, Ibu Guru. Terima kasih Mas Primus. Luar biasa sudah memberikan penjelasan panjang lebar. Tapi yang penting bahwa bagaimana Indonesia maju dalam pendidikan sebagai pilar kemajuan. Terima kasih kepada Dr. Erna yang sudah menjelaskan protokol kesehatan. Dokter. Terima kasih Pak Primus, sampai ketemu lagi. Ya, dan tentu saja terima kasih kepada Ibu Evi Mulyani yang sudah mendengar semua masukan dan tadi mengatakan Kemendikbud menerima dan akan mengimplementasikan. Begitu Bu ya? Terima kasih Bang Primus, terima kasih semuanya. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Zoom with Primus pada masa akan datang. Terima kasih semuanya. Waktu saya kembali ke studio dengan Rolando. Ya baik Pak Primus, terima kasih. Dan pemirsa demikian tadi Zooming with Primus yang ini dengan tema Siapkah Sekolah Dibuka? Dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Rolando Sambuaga undur diri dan sampai jumpa.